Shalom Bapak sekalian, saya akan sedikit sharing tentang doa dengan mengampuni orang lain. Praying with forgiving others. Saya pernah khotbah dan ada kesaksian dari orang yang namanya Robi Sugara. Terus terang waktu saya dijadwal khotbah di satu kebaktian beberapa tahun yang lampau sebelum Robi Sugara dipanggil Tuhan, saya ingat saya agak sedikit gimana gitu ya, karena kita tahu Robi Sugara adalah bintang film yang sangat terkenal. Tapi ketika saya berkhotbah dan sebelum saya berkhotbah mendengar kesaksiannya, saya mengatakan wow, luar biasa. Karena ternyata Robi Sugara yang seorang bintang film yang terkenal, buat saudara yang lahir dalam era milenium mungkin nggak begitu tahu Robi Sugara, tapi angkatannya saya tahu Robi Sugara itu salah satu bintang film yang sangat terkenal pada zaman saya dulu juga mulai bertumbuh waktu saya masih imut-imut dulu ya, makan sama lumut, sehingga Robi Sugara itu bintang film yang sangat terkenal. Dan ketika saya dengar kesaksiannya luar biasa, dia 14 tahun tinggalkan keluarga. Dia diculik secara sukarela oleh seorang perempuan. Saya ulangi lagi, dia diculik secara sukarela oleh seorang perempuan selama 14 tahun. Saya khotbah lagi di satu kebaktian, Robi Sugara kesaksian dengan istrinya. Dan diceritakan ternyata karena doa dari anak-anaknya. Kalau tidak salah anaknya ada 7 dan anaknya berdoa. Apa doanya? Seperti doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di kayu salib berdoa buat orang-orang yang menganiaya dan menyalibkan. Dan berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa anak-anaknya di Robi Sugara selama bertahun-tahun. Kurang lebih 14 tahun. Robi Sugara tinggalkan istri dan 7 anaknya. Tetapi karena anak-anaknya dan istrinya berdoa dengan doa mengampuni, maka Robi Sugara tercatat menjadi seorang yang kembali kepada keluarganya, dipulihkan Tuhan keluarganya, dan menjadi seorang hamba Tuhan. Sebelum dipanggil Tuhan, tadi saya memberikan sedikit semacam tayangan, dia adalah seorang penginjil, seorang hamba Tuhan yang melayani dalam banyak ibadah-ibadah yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Itu terjadi kenapa? Karena istri dan 7 anaknya berdoa dengan mengampuni. Saudara Richard Wurmbrand, seorang hamba Tuhan yang 14 tahun di penjara karena Injil Kristus di Romania. Saya baca bukunya Charter for Christ, dianiaya karena Kristus. Dia menceritakan gimana orang-orang Kristen bisa memulihkan orang-orang yang di dalam penjara dengan cara apa? Dengan mengampuni. Bahkan ketika seorang hamba Tuhan dipukuli karena menjadi seorang pendeta dalam selnya, orang-orang lain marah dan mengutuki, cursing orang-orang yang menganiaya ini pendeta. Tapi dia berkata, tolong jangan kutuki mereka. Aku ingin berdoa bagi mereka. Sekarang saudara, Romania adalah salah satu negara yang mengalami lawatan Tuhan. Dulu saya ingat saya punya seorang teman hamba Tuhan di Romania. Dan dia cerita gimana Romania setelah komunisme runtuh, Injil Kerajaan Allah diberitakan dengan luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, ketika mereka teraniaya karena faham komunisme, mereka berdoa dengan mengampuni. Di dalam Alkitab Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Seringkali kita mengutip kalimat terakhirnya, doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Tetapi ayat ini secara lengkap saya suka mengatakan buat jemaat, baca Alkitab jangan jangan sepotong-sepotong. Karena ayat ini lengkapnya mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Artinya apa? Jangan kita berdoa dengan kepahitan, jangan kita berdoa dengan amarah, jangan berdoa kita tidak memiliki yang namanya satu sikap untuk mengampuni sesama kita. Doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya mau bertanya kepada saudara pada saat ini, saudara pasti adalah orang-orang yang percaya akan kuasa doa. Tetapi pada waktu kita berdoa, apakah ada seseorang yang diingatkan Roh Kudus untuk kita ampuni, kita berdamai dengannya? Mungkin orang tua kita, mungkin istri, mungkin suami, mungkin mertua, mungkin mantu, mungkin bos kita dulu di kantor, mungkin teman bisnis kita, mungkin ada seseorang yang melukai hati kita. Apakah kita sudah mengampuninya? Kalau kita berdoa dengan mengampuni sesama kita, saya percaya dalam doa kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.